Selamat datang di sistem ASB e-learning. Dalam video ini kami akan menjelaskan penggunaan sebagai dinas pendidikan. Pertama, buka aplikasi ASB e-learning. Di sini terdapat dua sekolah yang sistemnya sama, hanya beda sekolahnya saja. Di sini kami akan menjelaskan sebagai Diknas di SD. Masukkan akun yang telah diberikan. Berikut adalah halaman landing page yang terdiri dari 8 menu. Menu pertama adalah buku. Di dalam buku ini terdapat 3 buah submenu, yaitu buku guru, buku siswa, dan semua buku. Di dalam buku guru di sini terdapat filter pencarian, di mana ada tipe buku, yaitu ada semua, kurikulum, dan sekolah. Kurikulum ini dibuat oleh super administrator, sedangkan sekolah dibuat oleh masing-masing sekolah. Kemudian kelas, terdapat 6 kelas. Kemudian mata pelajaran, dan yang terakhir adalah buku saya. Buku saya ini adalah buku yang dibuat oleh akun ini. Kita coba filter kurikulum kelas 3 agama Islam, cari. Berikut adalah hasil pencarian atau filternya. Buku guru ini digunakan sebagai buku panduan guru, jadi bukan untuk siswa, melainkan untuk guru. Oke, berikut adalah fitur flipnya. Dalam fitur flip ini terdapat thumbnails, di mana kita bisa lompat halaman. Kemudian fitur zoom in, zoom out, full screen, share, search. Filter search ini misalnya untuk mencari. Kemudian print untuk mencetak ke PDF maupun ke cetak. Kemudian di sini ada titik 3, di mana kita bisa mendownload file, single page, go to first page, go to last page, dan mematikan suaranya. Oke, selanjutnya kita ke buku siswa. Buku siswa ini digunakan untuk para siswa. Sama seperti buku guru, terdapat filter pencarian. Dan fitur flipbook yang sama. Kemudian submenu yang ketiga adalah semua buku. Semua buku ini adalah campuran dari panduan buku guru dan juga buku siswa. Menu selanjutnya adalah video. Dalam menu video ini berisi kumpulan video maupun video interaktif. Di sini terdapat filter tipe video, kelas, mata pelajaran, dan juga video saya. Berikut adalah contoh video interaktif. Yang berisi video interaktif pembelajaran. Selanjutnya menu yang ketiga adalah audio. Di sini terdapat filter tipe audio, kelas, mata pelajaran, dan juga audio saya. Oke, di sini terdapat berbagai macam audio.
dan masih banyak lagi. Kemudian yang menu keempat adalah e-learning. Di sini terdapat dua submenu. Yang pertama adalah kelas online. Kelas online ini semacam forum diskusi. Tampilan ini akan berbeda jika digunakan sebagai siswa. Di sini terdapat kelas, kemudian topik pembahasan beserta gambar dan juga tanggalnya, kemudian mata pelajaran dan kelasnya, dan kelas yang ada di topik pembahasan. Di sini ada tombol diskusi. Berikut adalah judul materinya, mari berhitung, kemudian isi pembahasannya. Kemudian ini adalah pembuatnya atau autornya. Kemudian di sini ada komentar. Kita sebagai Diknas bisa menambahkan komentar maupun gambar. Kita juga bisa mengubah komentar kita maupun menghapus juga. Kemudian di sini submenu kedua adalah ujian. Jika kita sebagai Diknas, tampilan ujiannya akan seperti ini, tapi akan berbeda jika sebagai siswa. Di sini terdapat nama sekolah, judul ujian, keterangan. Di sini bobotnya adalah 50-50, waktunya 60, tanggalnya sekian, dan tanggal pelaksanaannya sekian. Kita bisa lihat soal dulu. Statusnya adalah terbit. Jika statusnya terbit, maka soalnya akan bisa dilihat oleh siswa. Tetapi jika tertunda, soalnya tidak bisa dilihat siswa. Akan tetapi statusnya akan selalu terbit jika tanggal pelaksanaannya sudah melewati tanggal saat ini. Kemudian di sini ada soal pilihan ganda. Ini adalah soal yang akan dikerjakan oleh para siswa. Sebagai Diknas, kita bisa mengubah dan juga menghapusnya. Kemudian kita bisa menambahkan soal sendiri. Kemudian di sini kita memilih kunci jawabannya, atau kita bisa menambahkan soalnya melalui bank soal. Di sini terdapat filter pencarian, yaitu kelas 1 SD dan mata pelajaran Pancasila sesuai dengan ujiannya. Kemudian di sini ada searching jika ingin mencari, atau jika ingin menseleksi semua bisa checklist select all. Kemudian simpan, maka semua soal ini akan masuk ke ujian. Kemudian di sini ada soal esai. Soal esai ini berisi soal esai yang akan dikerjakan siswa di ujian. Kita bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus sebagai Diknas. Di sini soalnya tidak ada jawabannya karena nanti akan dikoreksi oleh guru. Berikut adalah bank soal dari soal esai, sama seperti soal pilihan ganda. Di sini terdapat filter pencarian dan juga select all. Kemudian kita bisa menyimpannya. Kemudian kita bisa menyimpannya atau membatalkan. Kemudian fitur berikutnya adalah cetak soal ujian. Ini digunakan untuk mencetak soal di kertas, sama seperti sebelumnya. Berikut adalah tampilannya. Kemudian kita bisa mencetaknya ke dalam PDF. Dan tombol kembali. Oke, selanjutnya adalah peserta ujian. Di sini sudah ada siswa yang telah mengisi ujian.
yang kita lihat sebelumnya adalah bobotnya 50-50, maka siswa ini mendapatkan nilai sempurna yaitu 100. Kita coba analisa dulu. Di sebelah kanan ada profil siswanya, di sebelah kiri ada soal beserta kunci dan juga jawaban siswa. Karena kunci dan jawabannya sama, berarti jawabannya adalah benar. Di sini siswa menjawab dengan sempurna, yaitu benar semua. Kemudian nilai esai. Di sini ada soal, kemudian jawaban siswa. Guru atau kita sebagai Diknas bisa mengkoreksi jawabannya. Di sini nilainya adalah 100, berarti benar. Bisa dilihat di sini soalnya adalah sebutkan 3 contoh aturan. Misal siswa hanya menjawab 1 atau 2, nilainya bisa kita kurangi, misalnya setengah menjadi 50 atau 1/4 25. Tapi karena ini menjawab dengan sempurna, maka nilainya adalah 100. Berikut adalah total perhitungannya. Lalu kita bisa mereset jawaban siswa, yaitu menghapus jawaban siswa dengan menekan tombol reset ini. Jadi siswa harus mengisi ujian ulang. Lalu kita bisa mencetak laporan nilainya. Bisa dilihat di sini ada 2 siswa lagi. Mereka bernilai 0 dikarenakan belum mengerjakan ujian. Kita bisa mencetaknya juga. Kemudian yang terakhir adalah aksi. Di sini sama seperti yang tadi, ini untuk Kemudian di sini adalah aksi. Di sini kita bisa mengubah status terbit menjadi tertunda maupun menjadi terbit. Tetapi akan selalu terbit jika tanggal pelaksananya melewati tanggal saat ini. Maka dari itu, untuk mengubah menjadi tertunda, maka kita harus mengubah tanggal pelaksananya terlebih dahulu. Lalu di sini terdapat bobot untuk pilihan ganda dan juga esai. Lalu waktu pengerjaannya, kelasnya bisa multiple kelas, mata pelajarannya, guru mapelnya, jenis ujiannya, dan juga judul ujian. Kemudian kita bisa menghapus ujian ini. Selanjutnya menu perpustakaan digital. Nah, sama seperti buku guru dan buku siswa, di sini terdapat fitur flip. Menu selanjutnya adalah alat. Di sini terdapat alat translate. Kemudian submenu kalkulator. Di sini terdapat fitur trigonometri. Misalnya cos 20 berarti jawabannya 0,4 atau perkalian sederhana. Atau juga persentase. Submenu selanjutnya adalah konversi, di mana kita bisa mengkonversi satuan internasional. (50 km per jam) setara dengan 31,06 mil per jam. Atau kita bisa mencoba luas.
70 kaki setara dengan 650,32 cm. Sub menu selanjutnya adalah Notes. Notes ini adalah papan tulis digital yang digunakan untuk coret-coret atau sebagai guru untuk menuliskan rumus-rumus. Di sini kita bisa menuliskan teks, menggeser layar. Di sini terdapat kanvasnya, mengganti background warna, warna background, dan menyisipkan gambar. Selanjutnya adalah sub menu piano, digunakan untuk memainkan piano. Di sini kita bisa menggunakan shortcut. Kemudian sub menu drum, kita juga bisa menggunakan shortcut. Dan sub menu yang terakhir adalah One Motion. Di sini ada fitur chord player. Kemudian drum machine, lalu ada sketch pen. Di sini sebagai coret-coret juga, tapi di sini kita bisa melukis dengan berbagai macam brush. Lalu di sini ada fold and cut, dimana kita bisa melipat kertas seperti origami. Dan membukanya lagi, lalu kita bisa mengguntingnya. Kemudian kita bisa melipatnya lagi dengan mode kertas. Ini melatih kreativitas siswa. Oke, menu selanjutnya adalah conference. Ini adalah kumpulan Google Meet atau Zoom meeting yang digunakan untuk para siswa, yang dibuat oleh admin maupun guru. Menu selanjutnya adalah pengaturan. Di sini terdapat menu profile, di mana kita bisa mengganti password dengan masukkan password lama dan password baru sebanyak 2 kali.
kemudian ubah profile. Di menu ini kita bisa mengubah nama lengkap, nomor telepon, dan juga email. Email ini wajib diisi agar bisa digunakan untuk mereset password. Kemudian foto profile bisa kita ganti dengan cara pilih file. Oke, menu selanjutnya sistem identitas. Di sini sebagai Diknas kita bisa mengubah sistem identitas, yaitu tahun pelajaran, nama panjang, nama singkat, dan juga logonya. Kemudian landing yang tadi, landing page. Lalu dashboard, yaitu jumlah dari masing-masing menu. Kemudian sekolah. Di sini sekolah apa saja yang menggunakan sistem ini. Kemudian user administrator, yaitu admin dari masing-masing sekolah. Kemudian buku guru, sama seperti yang di landing, tetapi di sini kita bisa mengubah, menghapus, dan menambah buku. Di tambah buku ini kita harus menambahkan judul buku, mata pelajaran, kelas, bisa multiple kelas, pilih file buku yang bentuk PDF, kemudian cover bukunya, lalu tipe penggunanya guru atau siswa. Lalu di sini ada video, sama seperti di landing, tetapi di sini kita bisa mengubah, menghapus, dan juga menambah. Kemudian yang video, di sini kita bisa menambahkan judul video, mata pelajaran, kelas yang bisa dimultiple. Kemudian di sini kita bisa mengupload file video MP4 maupun WMV, atau kita bisa menggunakan URL video online yang kita embed, misalnya menggunakan Wordwall. Sama seperti sebelumnya, bisa menambah, mengubah, dan menghapus. Di sini kita harus menambahkan judul audio, mata pelajaran, kelas yang bisa dimultiple, kemudian file audionya, yaitu MP3, OGG, WAV, AAC, WebA, dan juga Opus. Tipe audionya yaitu kurikulum. Kemudian di kelas online ini sama seperti di landing page, tetapi di sini kita bisa mengubah dan juga menghapus. Kemudian di conference, di sini kita hanya bisa mengubah dan menghapus, tetapi tidak bisa menambah. Kemudian menu selanjutnya adalah manajemen bank soal, yang terbagi menjadi dua submenu, bank pilihan ganda dan juga bank esai. Di sini kita bisa mendownload template-nya, kemudian kita bisa mengupload template-nya di sini. Lalu kita bisa mengekspor soalnya dan juga menambahkan soal. Menu selanjutnya adalah bank esai. Di sini terdapat template bank esai, upload bank esai, ekspor, menambahkan, mengubah, dan juga menghapus. Lalu ini ujian yang telah kita jelaskan. Kemudian menu selanjutnya adalah perpustakaan digital, terbagi menjadi dua submenu, yaitu kategori buku. Kita bisa menambahkan kategori buku, mengubah, dan juga menghapus kategori buku. Kemudian buku perpustakaan, kita bisa mengubah, menghapus, dan juga menambahkan buku. Di sini kita membutuhkan judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun buku, kategori buku, file PDF-nya, dan juga gambar covernya. Selanjutnya alat yang tadi, lalu manajemen data,
Di sini terdapat siswa, di mana kita bisa melihat detail, mengubah dan juga menghapus. Di paling bawah terdapat statusnya, yaitu aktif dan juga nonaktif. Jika dinonaktifkan, maka siswa tidak bisa melakukan login. Kemudian guru. Berikut adalah detail guru. Kemudian mata pelajaran. Di sini kita bisa menambahkan mata pelajaran baru ataupun mengubah dan juga menghapus mata pelajaran. Kemudian kelas. Terdiri dari 6 kelas. Kita bisa menambah kelas, mengubah maupun menghapus kelas. Kemudian kelas siswa. Ini adalah kelas yang diisi siswanya. Bisa dilihat di sini ada 3 siswa. Kita bisa menambah siswa ataupun mengeluarkan siswa. Misalnya siswa ini telah dikeluarkan, kita bisa memasukkannya. Siswa ini harus disesuaikan dengan yang ada di sini. Misalnya siswa kelas 1, berarti hanya kelas 1 saja yang muncul. Lalu di sini ada guru mapel. Di guru mapel ini kita hanya bisa mengubah dan juga menghapus. Jadi guru mapel ini digunakan untuk menambahkan ujian, forum diskusi, buku, dan lainnya, yang harus sesuai dengan mata pelajaran dan juga kelasnya. Kemudian di sini ada kotak pesan, di mana pesan masuk yang dikirimkan oleh user lain. Kemudian pesan terkirim, di mana kita telah mengirim pesan yang akan masuk ke sini. Kemudian di sini kita bisa mengirim pesan ke semua orang ataupun satu-satu. Dengan judul pesan dan juga isi pesan. Setiap kalian melihat kotak ini, berarti kita bisa mengupload gambar. Kemudian aktivitas, apa saja yang dilakukan oleh Dignas atau akun ini. Kemudian user login. Kemudian user login, di sini kita bisa melihat username, siapa saja yang telah login, IP address, device, OS, browser, tanggal loginnya, dan juga tanggal loginnya. Kemudian backup data, digunakan untuk backup database. Kemudian fitur search. Di sini kita bisa mencari baik guru, siswa, buku, audio, apapun bisa kita cari di sini. Kemudian di sini inbox, yaitu pesan yang tadi. Lalu di sini profile, sama seperti yang di sini. Dan yang terakhir adalah logout. Demikian panduan penggunaan sebagai Dinas Pendidikan. Terima kasih.